Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mendengarkan kalimat takbir yang dikumandangkan oleh jutaan umat Islam di muka bumi ini, kita akan teringat peristiwa yang besar. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di mana peristiwa ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Agar umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya bisa menteladani, bisa mencontoh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada 3 sifat yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sifat yang pertama yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat kesabaran dan ketabahan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim seorang hamba Allah yang sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan Allah. Di samping itu Nabi Ibrahim seorang hamba Allah yang tabah dalam menghadapi segala macam cobaan-cobaan Allah yang telah diberikan kepadanya. Dalam sejarah Nabi Ibrahim sudah banyak kesabaran-kesabaran yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dikucilkan oleh umatnya, Nabi Ibrahim dicaci maki oleh umatnya, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidupan oleh Raja Namrud agar Nabi Ibrahim mengakui Namrud sebagai Tuhannya. Bukan sampai di situ ujian Allah yang telah diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ketika membangun rumah tangga bersama istrinya, di mana Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menantikan kerinduan seorang anak, tapi Nabi Ibrahim masih belum diberikan keturunan oleh Allah di dalam membangun rumah tangganya. Tapi Nabi Ibrahim bukan manusia yang pantang menyerah. Nabi Ibrahim bukan manusia yang mudah putus asa dalam menggapai rahmat Allah, merindukan seorang anak dalam belian kasih sayang. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah. Setiap saat Nabi Ibrahim berdoa, setiap waktu Nabi Ibrahim berdoa, bahkan setiap detik pun Nabi Ibrahim tidak bisa lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan anak yang soleh, anak yang tunduk patuh dalam menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang menjadikan teladan dalam kehidupan di masanya. Rabbi habli minas solihin.
Doa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, saudara. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, saudara? Berkat kesabaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi segala ujian Allah, doa Nabi Ibrahim yang merindukan kasih sayang anak dalam rumah tangga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diberikan keturunan dalam rumah tangganya dengan seorang anak yang diberikan nama Ismail alaihissalam. Begitu indah nama itu, sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sungguh begitu sempurna Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan Allah. Begitu sempurnanya Nabi Ibrahim di dalam membangun rumah tangga bersama istri, diberikan belian kasih sayang seorang anak, saudara. Berkat kesabaran dan ketabahan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim inilah yang patut dicontoh dan diteladani dalam diri kita masing-masing. Kita tanamkan dalam kehidupan keluarga kita, kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, saudara. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita masih teringat pada tahun 2020, bangsa ini ketika diuji oleh Allah dengan sebuah musibah yang sangat besar, peristiwa dunia COVID-19. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Bangsa ini sabar dan senantiasa berdoa kepada Allah. Terus bersabar. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh bangsa ini, sehingga dalam catatan dunia kematian dalam COVID-19 di negara Indonesia ini sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara dunia, saudara. Sifat inilah yang patut ditanamkan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, saudara. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat pengorbanan dan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim bukan hanya mengorbankan dirinya, Nabi Ibrahim bukan hanya mengorbankan harta kekayaan Nabi Ibrahim, tapi satu-satunya putra yang dia cintai untuk masa depan dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim, semua dikorbankan di hadapan Allah semata-mata menjalankan perintah Allah. Hal ini dapat kita bayangkan, saudara. Seandainya peristiwa ini menimpa dalam kehidupan rumah tangga kita, apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Sanggupkah kita mengorbankan anak-anak kita di jalan Allah? Berat rasanya, saudara. Berat kita mengorbankan anak-anak kita di jalan Allah. Jangankan kita mengorbankan anak di jalan Allah, mengorbankan seekor kambing bagi mereka yang sudah mampu berkurban setiap tahun, itu pun masih berat di hadapan Allah, apalagi mengorbankan anak. Jangankan kita mengorbankan anak, mengorbankan seekor kambing bagi mereka yang sudah mampu berkurban setiap tahun, mengorbankan sebagian rezeki untuk jalan Allah, itu pun rasanya berat, saudara, apalagi kita mengorbankan anak. Jangankan kita mengorbankan anak, mengorbankan seekor kambing, mengorbankan sebagian rezeki untuk jalan Allah, mengorbankan waktu
waktu untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, itu pun rasanya berat dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita introspeksi dalam diri kita masing-masing, berapa banyak sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini? Berapa banyak sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini? Dan berapa banyak sholat yang kita tinggalkan selama kita hidup di muka bumi ini? Lebih banyak mana yang kita tinggalkan dengan yang kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku kaum muslimin, padahal di dalam perjalanan hidup manusia yang oleh Allah dalam 1 hari 1 malam 24 jam, sedangkan kita diwajibkan oleh Allah untuk bersujud 1 hari 1 malam 5 kali. Seandainya sekali kita bersujud kepada Allah mengorbankan 5 waktu, berarti 1 hari 1 malam kita berkurban waktu 25 menit untuk bersujud kepada Allah. Itu pun rasanya berat, saudara. Itu pun rasanya berat. Apalagi kita mengorbankan anak, mengorbankan seekor kambing, mengorbankan sebagian rezeki untuk jalan Allah. Berkorban waktu pun rasanya berat, saudara. Ingat saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dilandasi dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah. Dengan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba dari surga. Ini sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan mengganti jerih payah kita, pengorbanan kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan harta benda kita, dengan ganti segala kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Dibentangkan surga dari Allah. Maha besar Allah. Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba dari surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Sifat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim inilah yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan diri kita masing-masing. Kita tanamkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan kepada bangsa Indonesia tercinta ini. Berkorban dan berkorban semata-mata karena Allah, dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kedua yang patut dicontoh dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat yang ketiga yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu sifat persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim sebelum menjalankan perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail yang dia dicintai, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail di dalam bahasa Al-Quran, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku Ismail, tadi malam aku bermimpi
bukan sekedar mimpi sebagaimana manusia biasa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan engkau wahai putraku Ismail. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayandaku tercinta, kalau itu sudah merupakan perintah Allah, jangan mundur setapak pun. Kami rela, kami siap dikorbankan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, agar kami dan kita menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim meneteskan air mata, saudara. Nabi Ibrahim menangis. Betapa bangganya punya seorang anak dalam usia yang sangat relatif muda ketika dia ajak untuk menjalankan perintah Allah. Tak satu pun langkah mundur, saudara. Nabi Ibrahim menangis. Dan ini yang dirindukan oleh Nabi Ibrahim. Seorang anak yang soleh, yang sanggup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang siap dikorbankan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setiap jengkal langkah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dihadang oleh setan alaihi laknatullah. Dihadang oleh setan alaihi laknatullah. Wahai Ibrahim, mana mungkin Tuhan memerintahkan kepada engkau untuk mengorbankan putra yang kau cintai semata-mata perintah Tuhan? Jangan kau lakukan, wahai Ibrahim. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, mana mungkin ada seorang orang tua yang mampu mengorbankan anaknya demi menjalankan perintah Tuhannya. Itu bukan perintah Tuhanmu, wahai Ismail. Jangan kau lakukan, wahai Ismail. Jangan kau lakukan, wahai Ismail. Apa yang terjadi, saudara? Setiap jengkal langkah dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan sebuah batu yang besar, dengan membaca ta'awudz kepada Allah. Setiap jengkal langkah, saudara. Sehingga pada puncak dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam rangka menjalankan perintah Allah, pada hari ini aku pasrahkan putraku yang kami cintai ini semata-mata menjalankan perintahmu dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha besar Allah. Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba dari surga. Dan disitulah kebesaran Allah yang menciptakan segala alam semesta ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sifat persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan kita semuanya ini. Kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat kita. Kita tanamkan dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini, bersatu dan bersatu sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Dengan 3 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini. Sifat kesabaran dan ketabahan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Sifat pengorbanan dan keikhlasan, sifat persatuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing.
kita teladani dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita ini menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tendensi dalam khutbah ini, marilah di hari raya Idul Adha ini kita tanamkan rasa kesabaran kita. Kita tanamkan sifat pengorbanan kita ini. Kita tanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa menerima segala pengorbanan dan perjuangan kita ini, baik pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga kita, bahkan pengorbanan harta benda kita ini, semua akan digantikan oleh Allah bi anna lahumul jannah, dibentangkan surga yang merupakan janji Allah dalam kehidupan kita semuanya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian inilah sedikit di dalam khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.